As-Safa, patung Nailah mirip persis dengan aslinya gitu loh. Tapi batu patung. Nah, dengan berjalannya waktu, akhirnya ini As-Safa Nailah juga dituhankan. Jadilah Tuhan As-Safa, jadilah Tuhan Nailah. Orang kalau sampai sofa, saya harus muja-muja As-Safa dulu. Ini setelah perjalanan waktu, ini patung As-Safa, patung Nailah juga dikeramatkan. Orang mau berdagang, mau melakukan kegiatan bermasyarakat, punya hajat apa gitu ya, berdoa dulu. Memuja-muja patung-patung itu, tawaf dulu. Kemudian sa'i baina Safa wal Marwah. Di Safa sana ada patung As-Safa, di Nailah sana ada patung Nailah. Oh, di Marwah. Di Marwah patungnya Nailah, di Safa patungnya As-Safa. Dan ini sudah berjalan bertahun-tahun. Orang meyakini itu. Nah, ini yang terjadi. Sehingga begitu Rasulullah hadir, Islam datang, Rasulullah hadir, kemudian Al-Quran diturunkan, kemudian protokol-protokol yang dibikin oleh syaitan tadi sudah mulai diluruskan. Nggak benar itu. Orang tawaf kok telanjang bulat, gak benar itu, buka aurat itu dosa itu. Nah, disampaikan oleh Islam. Ini begitu Rasulullah hadir, Al-Quran diturunkan, mulai dibersihkan itu patung-patung. Sudah nggak nyembah patung lagi, harus la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau tawaf ya gitu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dimulai dari Hajar Aswad. Bismillah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, walillahil hamd. Kecup Hajar Aswadnya. Ini ajaran Rasulullah, protokol Rasulullah. Kalau nggak bisa ngecup, sentuh. Kalau nggak bisa nyentuh, dari jarak jauh. Bismillah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, walillahil hamd. Kemudian dikecup. Gitu. Keliling tawaf. Nanti sampai Hajar Aswad juga gitu. Bismillah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, walillahil hamd. Kecup yang mampu, yang bisa ngecup. Ini protokol Rasulullah. Tapi sekarang ini musim pandemi ya Allah. Ada protokol baru ini. Protokol kesehatan nih katanya. Ka'bah itu sudah dipagar tembok sekarang. Jangankan ngecup Hajar Aswad. Nyentuh aja nggak bisa. Ini adanya protokol baru. Protokol kesehatan yang dibikin WHO itu. Ini WHO akhirnya mengobrak-abrik dunia. Masjid-masjid diatur-atur. Nah, pakai protokol kesehatan segala macam. Kita ngikuti juga ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini kalian kalau umrah atau haji sekarang nggak akan bisa kalian mengecup. Jangankan ngecup, nyentuh aja nggak bisa. Kenapa? Udah dipagar keliling. Ka'bah itu dipagar keliling. Lihat tuh. Kamu bisa mengakses lewat Google atau YouTube. Bagaimana posisi atau bentuk Ka'bah yang sekarang di musim pandemi ini. Mulai awal kemarin itu. Jadi diatur oleh dunia dengan protokol kesehatan katanya. Protokolnya Rasulullah, protokol ilahi sudah nggak dipakai lagi. Astagfirullahaladzim.
Dan ini enggak hanya di Mekah, di Madinah juga, bahkan di seluruh masjid-masjid di dunia. Sudah diobok-obok oleh mereka. Kita nganut juga. Astagfirullahaladzim. Kita enggak terasa, dikira itu protokol kesehatan itu yang norma-norma Islam. Enggak taunya. Ya Allah, Allah udah bilang walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Sejak zaman Rasul, orang Yahudi, orang Nasrani itu gak akan rela sama kamu, Mat. Sampai kamu mengikuti protokol mereka, mengikuti aturan mereka, mengikuti ajaran mereka. Ini sudah program, visi misinya mereka itu. Ila yaumil qiyamah. Zaman Rasulullah aman, Rasulullah nggak mudah dipengaruhi, nggak mudah digoncang, nggak mudah digoyang. Para sahabat aman, para tabiin aman. Terus berlanjut sampai para ulama. Para ulama aman juga. Para ulama itu kan warasatul anbiya. Nggak mudah dipengaruhi. Lah ini ulama-ulama sudah nggak ada. Mbah Mun sudah nggak ada. Mbah Dola sudah pulang ke rahmatillah. Mbah siapa? Mbah Nafe, Mbah Sahal Mahfud sudah pulang ke rahmatillah. Para ulamanya sudah pulang ke rahmatillah. Sudah kosong ulama, ya Allah. Tinggal gus-gusnya, ya Allah. Apalagi ini Gus Daning sudah nggak ada. Ya seperti inilah jadinya. Kita mudah diombang-ambing dengan protokol-protokol yang notabene bertentangan dengan protokol ilahi. Protokolnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selamanya nggak ada, Gusnya nggak ada, Ningnya nggak ada. Kacau kan dunia sekarang. Mekah itu Ka'bah sudah dibikin protokol kesehatan. Madinah juga sama. Seluruh masjid-masjid di dunia sama. Ulamanya udah tak berkutik. Ini seluruh dunia loh. Enggak di Indonesia tak. Nah ini kisah zaman dulu. Di zaman sebelum Hijriyah. Sampai zaman sekarang. Terjadilah pengaruh-pengaruh itu. Zaman jahiliyah di protokol syaitan tadi. Orang nggak ada nabi, nggak ada rasul. Protokol syaitan masuk. Protokol syaitan. Begitu Islam datang, Rasulullah hadir, Al-Quran diturunkan. Nah mulai diluruskan lagi. Diluruskan. Namun begitu Islam sudah mulai diterima banyak masyarakat. Ini kalangan muslimin, muslimat masih ada rasa. Di hati ini protokol syaitan tuh masih ada yang melekat gitu loh. Sehingga takut, jangan ke sofa, jangan ke marwah itu dosa. Ini ada pengaruh-pengaruh protokol jahiliyah yang masih melekat. Jangan ke sofa, jangan ke marwah. Gak usah sa'i. Itu dosa. Nah, maka turunlah ayat ini. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita. Faman hajjal baita awi'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Turun ayat ini menegaskan bahwa sa'i baina Safa wal Marwah itu enggak dosa, termasuk ibadah min sya'airillah. Ini ceritanya min asbabi nuzuli hadil ayat. Jadi ada protokol jahiliyah itu masih ada sisa-sisa di kalangan muslimin muslimat yang harus dihilangkan, dibersihkan. Wa man tatawwa'a,
Wa man uta sapane wong tatawa iku nglakoni ibadah tatawu. Tatawu itu ibadah karena Gusti Allah, bukan karena diwajibkan. Sudah pernah haji, sudah pernah umroh. Loh, mau haji lagi, mau umroh lagi. Itu namanya tatawu. Udah sholat fardu, mau nambah sholat sunat. Namanya tatawu. Sudah puasa Ramadan, nambah lagi puasa 6 hari bulan Syawal. Namanya tatawu. Udah zakat, yang wajib sudah dilakukan. Mau nambah lagi, bikin santunan-santunan kepada fuqara masakin, sukarela, namanya tatawu. Nah, Allah bilang wa man tatawwa'a, wa man taisapane wong tatawwa'a iku lakoni ibadah tatawu sapa man khairan ing bagus, yaitu ibadah yang sunnah, tatawu namanya. Apa saja, apa haji, apa umrah, apa puasa, apa sholat, apa sedekah. Pokoknya amal khair lah, amal baik. Siapa saja yang melakukan tatawu, melakukan amal baik, fa innallaha syakirun alim. Fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah syakirun iku zat kang syukur. Artinya orang yang melaksanakan tatawu tetap dikasih pahala oleh Allah, enggak disia-siakan. Alimun tur iku zat kang maha ngudaneni. Artinya Allah Maha tahu orang yang melakukan ibadah tadi itu benar-benar lillahi ta'ala, apa pencitraan, apa untuk minta supaya besok dicoblos. Ini Allah tahu orang mau pengen dicoblos, diviralkan. Sholat jadi imam, umrah ke Mekah segala diviralkan. Enggak taunya itu hanya untuk mengkelabui agar dianggap sebagai orang yang suka tatawu. Besok dia kan mau nyalon, biar dicoblos gitu loh. Begitu udah jadi apa yang terjadi? Ditinggalkan ini protokol ilahi, nggak dipakai. Mereka pakai protokol yang baru. Nah, ini bukti dan nyata realita. Itu namanya pencitraan. Enggak benar-benar tatawu lillahi ta'ala. Dan ini Allah tahu. Semaqala wallahu a'lamu bissawab. Nah, tadi bilhamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.